Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael. Senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki kipas angin yang mati total tanpa membongkar spool dinamo dari kipas angin. Nah, kita tes dulu. Saya akan colokkan ya. Ya, saya sudah colokkan. Kecepatan 1, 2, 3. Tidak ada reaksi apapun dan kipas tidak berdengung. Jadi ini mati total. Kalau kipas masih berdengung berarti tidak mati total, hanya biasanya kegagalan dari sistem startnya ataupun macet di baling-balingnya. Oke rekan-rekan, bagaimana cara memperbaiki kipas angin ini tanpa membongkar spool? Ikuti terus video saya kali ini, tonton sampai akhir agar mendapatkan ilmu secara utuh. Oke rekan-rekan, namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki kipas angin yang mati total ini. Nah, oke rekan-rekan, kipasnya ini pertama yang kita harus tahu rekan-rekan bahwa kipas angin ini mati total atau tidak berdengung, pastikan tidak berdengung. Yang kedua, rekan-rekan harus memastikan dulu untuk baling-balingnya bisa berputar lancar. Ya, pastikan dulu baling-baling bisa berputar lancar seperti ini ya, dan tidak kocak kiri dan kanan ya, tidak kocak kiri dan kanan, atas bawah tidak, masih bagus. Lalu rekan-rekan bisa melepas bagian belakangnya ini ya, tapi agaknya kesulitan kalau melepasnya kalau tidak dilepas baling-balingnya. Nah, sudah terlepas rekan-rekan seperti ini ya, bagian dalamnya. Kita tidak akan membongkar spoolnya, dinamonya ini. Nah, tetapi sebagai catatan, biasanya cara ini hanya dapat dipraktekkan ke kipas angin yang mempunyai merek terkenal seperti Miyako, Cosmos, Philips, dan lain-lain. Bukan kipas angin yang merek Cina, karena kipas angin merek Cina biasanya spoolnya tidak dilengkapi dengan thermofuse. Nah, lalu setelah kita bongkar seperti ini, yang perlu rekan-rekan lihat atau ingat ya adalah kabel listrik langsungnya. Nah, untuk mengetahui kabel listrik langsung kita harus mengintip dari sini ya. Nah, ini harus dibuka sedikit. Nah, ini rekan-rekan, ini adalah steker atau colokannya ya. Dari colokan itu biasanya ada dua kabel. Nah, ini dua kabel dari colokan berwarna biru dan berwarna coklat. Nah, yang rekan-rekan harus ingat adalah kabel dari colokan ini yang langsung mengarah ke dinamo atau listrik langsung dari dinamo. Nah, setelah kita urutkan ke sini, dan ini adalah kabel dari dinamonya, lihat. Nah, kita dapati kabel biru ya, langsung mengarah ke dinamo dari steker ini. Kalau yang kabel coklat ini kan melewati timer lalu ke kecepatan ya, nih ke kecepatan baru ke dinamo. Jadi yang perlu rekan-rekan ingat adalah kabel listrik langsungnya. Nah, kita sudah dapatkan listrik langsung kabel warna biru.
Lalu kita kembalikan lagi, dan perlu rekan-rekan ingat kenapa harus kita melihat ini, karena setiap dinamo warna kabelnya berbeda-beda, jadi tetap harus dilihat dulu ya rekan-rekan. Terserah pabriknya mau membuat kabel warna pink untuk listrik langsungnya, atau warna ungu, atau warna coklat, atau warna hitam, atau warna biru, itu terserah pabriknya. Kita tidak dapat memastikan untuk warna kabel ya. Yang penting teorinya seperti itu, kita sudah dapatkan kabel yang untuk listrik langsung. Lalu kita ke bagian dinamonya di sini rekan-rekan. Saya berusaha tidak akan menggunakan solder, jadi ini dapat dipraktekkan oleh siapa saja. Kalaupun rekan-rekan bisa membongkar bagian belakangnya ini tanpa melepas sangkar dan baling-baling, itu nggak masalah, jadi lebih cepat malahan. Nah, lalu rekan-rekan siapkan cutter. Nah, siapkan cutter. Lalu kabel yang dari bawah sini, yang kabel dinamonya ini ya, kita kupas menggunakan cutter ya. Nah, seperti ini. Lalu kita cari kabel biru yang tadi rekan-rekan. Nah, ini kita sudah dapatkan kabel biru yang tadi ya, yang listrik langsung. Lalu kita potong. Nah, lihat rekan-rekan, terlihat tidak? Nah, ini rekan-rekan, kabel birunya sudah saya potong, lalu kita kupas ya. Kabel biru sudah dipotong, lalu kita kupas. Lalu yang kedua adalah rekan-rekan memotong kabel kapasitor. Di sini kabel kapasitornya, terus dulu kapasitornya. Nah, ini kapasitornya. Kapasitornya pernah diganti ini, jadi sudah ada sambungannya, tapi tidak masalah. Nah, kita lepas kabel kapasitor atau kita potong kabel kapasitor. Kabel kapasitor juga jangan berpatokan dengan warnanya ya rekan-rekan. Kadang kabel kapasitor ada yang warnanya hitam semua. Kalau di sini kebetulan merah dan abu-abu. Nah, jadi kita potong keduanya untuk kabel kapasitornya. Nah, kabel biru listrik langsung sudah kita potong, kabel kapasitor juga sudah kita potong untuk keduanya ya. Kadang ada yang berwarna hitam semua kabel kapasitornya, jadi tidak menjadi patokan. Lalu rekan-rekan siapkan kabel yang agak panjang segini ya. Kabel sudah panjang segini. Nah, lalu rekan-rekan, agar tetap aman, kita harus siapkan termofuse. Jadi kerusakan kipas angin mati total adalah putusnya termofuse di dalam spool sini. Dan fungsi dari termofuse adalah memutus arus apabila terjadi panas berlebihan di spoolnya ini, agar spool tidak konslet atau terbakar. Jadi penyebab panas berlebih biasanya baling-baling macet ataupun bosing kocak, sehingga menyebabkan baling-baling tidak berputar. Jika baling-baling tidak berputar, maka dinamo akan panas sekali, dan jika tidak ada termofuse, maka spool akan terbakar. Tapi jika ada termofuse, jika dinamonya ini sudah panas melebihi 130 derajat, maka termofuse ini akan putus dan mengakibatkan mati total. Nah, untuk perbaikan seperti ini biasanya kita mengganti termofuse ini dengan cara membongkar spool dinamo ini. Nah, tetapi saya akan membagikan di video kali ini bagaimana caranya agar tidak membongkar dinamo. Nah, tetapi tetap aman. Jadi rekan-rekan harus tetap mengganti
thermofuse ini. Lalu siapkan kabel lagi sepanjang kaki thermofuse ini. Kita kupas, lalu kita keluarkan serat tembaganya. Nah, jadi serat tembaganya sudah keluar, kita ambil selongsongnya saja. Lalu kaki dari thermofuse ini kita masukkan selongsong sini. Ternyata selongsong kabel merah ini terlalu kecil lubangnya. Saya akan ganti dengan yang hijau ini. Nah, jadi selongsongnya lebih besar lubangnya. Nah, kita masukkan. Nah, oke, sudah jadinya seperti ini rekan-rekan. Nah, lalu kita sambung dengan kabel yang agak panjang. Terserah rekan-rekan memberi kabel warna apapun, nggak masalah, tapi usahakan agak panjang seperti ini. Lalu kedua kakinya kita sambung, lalu diisolasi. Ya, sudah. Jadi intinya kita membuat thermofuse dengan kaki atau kabel yang panjang. Nah, panjang kan? Setelah kabel biru yang kita putus ini tadi, nah ini kita sambung lagi kabel biru ini ya, kita sambung lagi, tetapi dengan satu kaki thermofuse. Nah, kita sambung dengan tambahan satu kaki thermofuse. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kapasitor kita sambung lagi ya. Nah, tetapi tidak usah diisolasi dulu. Nah, karena kita akan menguji kaki atau kabel kapasitor yang mana antara dua ini yang bisa memutar baling-baling. Nah, kita tes dulu ya. Nah, lalu rekan-rekan hati-hati ya. Kita akan pegang kabelnya seperti ini, kabel dari thermofuse ini. Lalu nanti kita akan sentuhkan ke kabel ini, kapasitor yang ini atau kabel kapasitor yang ini yang bisa memutar baling-baling ya. Nah, hati-hati kesetrum, kita colokkan. Oh, tekan dulu kecepatan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 terserah. Nah, oke, sekarang saatnya saya colokkan ya. Saya sudah colokkan, lalu akan saya sentuhkan ke kabel merah apakah baling-baling berputar atau tidak. Nah, ya, ini lihat baling-balingnya ya, berputar, tetapi putarannya ke kiri. Berarti kalau ke kabel merah itu berputar ke kiri, tetapi kalau ke kabel abu-abu ini atau kabel yang satunya, kita tidak berpatokan dari warna kabel kapasitor ya, karena bisa saja warnanya sama. Jika ke kabel yang satunya nih, maka berputar ke kanan, dan kipas itu seharusnya berputarnya kemana? Ke kanan ya. Oh iya, kipas harus berputar ke kanan. Lihat. Ya, berarti kabel yang ini yang betul. Kalau ke kabel yang ini berputarnya ke kiri. Jadi nanti kita akan sambung ke kabel yang ini. Kalau di sini kabelnya warnanya abu-abu, tapi bisa saja warnanya sama semuanya. Nah, setelah yakin mengetahui arah putaran yang benar, maka kabel dari thermofuse ini kita sambung ke situ. Jangan lupa dilepas dulu.
Nah, oke rekan-rekan, setelah kita isolasi ya kabel-kabelnya, nah kita tinggal berurusan dengan thermofuse ini. Nah, seperti yang saya bilang pada video awal tadi, bahwa thermofuse ini berfungsi sebagai pengaman ya dari panas berlebih di dinamo, sehingga rekan-rekan tidak sampai dinamo terbakar dan harus mengganti dinamo. Nah, biasanya thermofuse ini diselipkan di spool, tetapi karena kita tidak membongkar dinamonya, nah kita akan selipkan saja. Nah, di sini biasanya ada sela-sela ya, sela-sela, bisa rekan-rekan bisa naruh di sini atau di sini, terserah. Selipkan saja di antara spool itu, tapi jangan terlalu dalam ya. Yang penting bisa nempel ke salah satu body spool ya. Nah, saya akan taruh di sini. Gini, saya masukkan begini aja. Nah, lalu diikat rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa mengikat dengan kabel tis atau diikat pakai kawat pun terserah. Saya menggunakan ini. Supaya tidak bergerak. Nah, oke. Rekan-rekan bisa lihat. Nah, di dalam sana. Nah, saya selipkan di dalam sini untuk thermofuse-nya. Nah, masukkan aja, itu agak nempel di spool sedikit. Nah, karena pada dasarnya nanti kalau dinamo ini panas berlebih, maka ini akan putus thermofuse ini. Dan jika rusak lagi karena panas berlebih dan putus, nah rekan-rekan menggantinya cukup mudah kan, tinggal dipotong ini, ganti thermofuse lagi. Nah, sangat mudah. Kita tes sekali lagi, saya colokkan. Nah, malah sudah berputar nih. Oke rekan-rekan, berputarnya betul ke kanan. Nah, oke rekan-rekan, jadi seperti ini ya, lihat. Nah, saya tidak perlu memvideo untuk mengembalikannya ya, karena nanti durasinya bisa terlalu panjang sekali. Karena yang penting ini sudah berhasil dan rekan-rekan tinggal mengembalikan. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya sudah mempraktekkan tanpa menggunakan solder, tanpa membongkar spool, tapi kita bisa memperbaiki dan tetap aman. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.